asal prinsip dalam rukyah sendiri, ya, bukan dirukyah oleh orang lain, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita doa-doa rukyah, ya, kemudian ayat-ayat seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 30 dan sebagainya itu kita baca sendiri. Cuma masalahnya adalah ketika di lapangan ada orang yang tidak mampu melakukan rukyah mandiri ini. Pertama sebabnya dia awam, ya, memang dia tidak hafal, ya kan? Kayak orang-orang apalah misalnya pasaran misalnya, kan dia nggak hafal. Yang dia hafal cuma surah Al-Fatihah, sedangkan surah-surah yang lain dia tidak hafal. Kalau dia yakin sebenarnya surah Al-Fatihah pun bisa, ya kan? Nah, itu yang pertama, karena dia tidak ada kemampuan. Yang kedua, dia mampu misalnya menghafal ayat-ayat rukyah, tapi dia tidak mampu mengatasi reaksi yang muncul dalam proses rukyah. Kalau dia rukyah mandiri, mengamuk dia, melemparinya semua pecah, ya. Maka harus ditangani oleh orang yang berpengalaman rukyah. Ada, saya dulu pernah diundang ke daerah Dairi, ada pesantren di sana, pesantren tahfiz. Sering kerasukan massal, kan? Padahal pesantren tahfiz, kan? Kok bisa gitu kan? Ya, mungkin ada serangan-serangan dari luar karena memang wilayah itu wilayah minoritas, kan gitu. Jadi akhirnya kita anjurkan secara privasi siapa kira-kira di antara santri ini yang paling parah gangguannya. Dibawalah di satu rumah, kita rukyah. Yang reaksi malah kiainya. Kiainya yang reaksi. Karena menjaga kehormatan dia, ya, di hadapan murid-muridnya, kita stop rukyah. Jadi kita rukyah secara privasi pula dia. Nah, jadi sudah santri dirukyah, baru dia dirukyah. Jadi hal-hal seperti ini kan seorang ustadz dia mampu, ya, membaca Al-Quran dengan baik, dia hafal, dia guru tahfiz. Nah setelah kita korek-korek, ya kan, pengalaman dia, kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata dulu sebelum dia menjadi seorang hafiz, dia suka belajar ilmu kesaktian, ya. Bahkan ketika dia merantau keluar daerahnya, dia pergi dulu ke orang-orang yang dianggapnya punya ilmu sakti untuk pembentengan nanti di perantauan, kira-kira begitu. Nah, ketika seorang menghafal Al-Quran, apa jinnya itu pergi gitu? Belum tentu. Ya, karena dalam praktek rukyah pun, ya, niat seorang dalam membaca Al-Quran itu juga harus jelas, ya, harus apa istilahnya, ada istilah maqasidut tilawah. Maqasidut tilawah itu kenapa seseorang itu membaca Al-Quran, ya, ada disebutkan oleh ulama, ya, 5. Pertama, disawab, untuk pahala. Kebanyakan kita baca Quran untuk pahala, kan gitu. Kedua, ilmunajah. Ketiga, disyifa, untuk kesembuhan. Keempat, lil ilmi, untuk mendalami ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, lil amali bih, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Nah, dalam konteks pengobatan dengan Al-Quran, kita ambil yang ketiga ini, disyifa. Jadi niat kita ketika merukyah itu harus ada. Ketika kita baca Al-Quran, apa yang kita niatkan untuk kesembuhan? Barulah ayat-ayat yang kita baca itu memberikan efek kesembuhan sesuai dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang pasti mendapatkan apa yang diniatkan.
Jadi tidak setiap orang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran terus jinnya keluar. Selama dia masih sayang dengan ilmu-ilmu kesaktian itu, maka dia akan tetap bersemayam di sini. Kecuali dia, misalnya Ustaz, saya dulu pernah belajar ilmu ini, ilmu itu, ya saya nggak mau lagi, tolong rukyah. Baru akan hilang gitu kan. Dan terjadilah reaksi-reaksi yang umumnya terjadi pada saat itu. Seperti itu. Nah, terus ya, ini